lanjut bersama kita berdua di sini sambil menunggu undangan-undangan yang sedang ditunggu tentunya. Oke, setelah ini nanti ada season open mic. Wahai manusia, jika dirimu berdosa, dunia hanya nanti kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang Esa. Dialah pengasih dan penyayang, siapkan selalu berbakti mengabdi rasa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua, selalu berbakti mengabdi pada ilahi dan sentosa semua masa. Yeay, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Winda. Ada beberapa boleh langsung bergeser satu sama lain untuk sama-sama menulis nama masing-masing. Nanti kita siapkan toplesnya untuk kita undi siapa yang akan mendapatkan hadiah. Biasa sekali. Ini mentang-mentang saya juga bekerjanya di Antv, jadi juga saya pengen nanya soal Antv nih ya. Pak Roy. Semua berada di tempat yang mulia ini untuk bersilaturahmi satu sama lain dan tentu saja menjalankan program yang sudah kita rencanakan sama-sama, yaitu adalah halal bihalal untuk warga Anggrek Garuda Blok G Kelurahan Kemanggisan. Tidak lupa tentu saja mari juga sama-sama kita persembahkan sholawat serta salam kepada panutan kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad. Itu merupakan sebuah harapan kita semua, goal kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, rangkaian acara malam hari ini kita awali dengan sambutan dari Ketua Panitia yang tentu saja akan diberikan kesempatan pada Bapak Haji Soeharto SH. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Haji Soeharto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama tentunya kita selaku umat beragama selalu merasa syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam suasana pasca pandemi. Jadi ini yang pertama kita bisa berkumpul ketika pandemi itu mudah-mudahan sudah berlalu insya Allah. Tentunya juga kita sampaikan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini adalah bentuk spontanitas Bapak Ibu. Jadi saya disuruh panitia lagi. Sebenarnya panitia itu semua di belakang tuh Bu. Panitia semua di belakang yang semua mengerjakan semua ini. Saya hanya disuruh perintah-perintah aja Bu. Jadi karena suruh perintah ya udah saya siapin seperti ini. Sedikit promo karena apa? Karena saya sifatnya kerjaan di Antv di TV. Jadi kalau menyelenggarakan ada sedikit entertainnya Bu. Nah kebetulan tadi spontanitas Bu. Tadi saya menghadap pimpinan, boleh nggak saya bawa Antv? Oh dipersilakan. Alhamdulillah dari pimpinan juga memberikan hadiah-hadiah dopres lah. Mudah-mudahan untuk warga bisa bisa senang lah, bisa berbahagia, ikut bersama-sama nanti kalau bisa nonton Antv. Ceritanya begitu pesannya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama tentunya kami terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Juga kepada para donatur, yang Pak RW yang sudah hadir, Pak Haji Amin, Pak Haji Lukman, dan tokoh-tokoh masyarakat. Tadi juga saya undang Pak RT di RW 02, juga ada yang namanya Pokdar Bapak Ibu, itu saya undang karena mungkin kita di sini ketua Pokdarnya adalah Pak Darbo kebetulan.
Jadi kalau Bapak Ibu suka melihat barangan, dia mau ngumpul apa ngontrol di wilayah kita. Jadi alhamdulillah Pokdar yang ada di Kamtibnas di Kemanggisan itu membantu kita untuk mengamankan keamanan di wilayah gitu. Jadi maka saya undang semuanya. Kebetulan juga kami juga mengundang Kapolsek. Tadi jam 5 sudah konfirmasi untuk hadir, mungkin beliau masih sibuk, belum bisa memberikan konfirmasi kembali. Tausiah kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita di dalam masyarakat tentunya kami juga memberikan tagline, jadi sucikan hati untuk kebersamaan. Jadi ketika pas selesai namanya Ramadan, kita sudah bersih dan kita boleh kumpul kembali. Ini sama-sama tagline-nya semalam Pak. Jadi apa sih nama tagline? Jadi itu mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali, semua kebersamaan, kita semua bersih hati semuanya, untuk sama-sama kita saling mengenal dan saling saling berjabat tangan nanti untuk saling memaafkan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga selamat datang kami ucapkan malam hari ini Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Naufal, atau juga Bapak Ustadz Naufal yang biasa kami kenal seperti itu. Terima kasih atas kehadiran Anda. Terima kasih yang pasti juga akan mengisi tausiah untuk malam hari ini. Baik Bapak Haji Amin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Naufal, yang saya hormati Bapak Ketua RW Bapak Wahyu, yang saya hormati Bapak Suharto SH, yang saya hormati Bapak Haji Lukman. Itu semua orang-orang yang telah berkiprah untuk menyatukan gerak langkah kita di RW 02 ini, khususnya di Blok G. Saya merasakan menjadi wadah untuk kita bersilaturahmi, untuk kita berkiprah. Bu Alma mana Bu Alma? Nah, Bu Alma ini orang Padang. Dusana itu sesakit, sesenang, semalu. Apalagi kita di Jakarta, khususnya di Blok G ini sangat heterogen. Saya alhamdulillah tahun ke-12 di Blok G ini. Itu ketua RT-nya mulai dari Pak siapa yang di sana namanya Pak, rajin berinfak sedekah, infak sedekah yang akan menolong kita, akan melapisi segala kesulitan kita. Apalagi sudah sedekah subuh ya Pak Ustadz ya, tolong nanti juga dijabat. Bapak Haji Amin telah menyampaikan mau sambutan atau juga beberapa mutayan pencapaian apresiasinya kepada acara ini, khususnya kepada Bapak Haji Soeharto ya, yang telah menggelar acara halal bihalal. Dan tentu saja kalau misalnya tadi menyinggung sedikit dari program ATV yang oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Naufal, atau juga yang biasa kita kenal dengan Ustadz Naufal. Bagaimana penyampaian tausiahnya? Tentu saja mari kita simak sama-sama, dan beliau juga nanti akan menutup dengan doa sekaligus akan bermusafahah bersama kita semua untuk bisa sama menjabat tangan, bersentuhan satu sama lain, bersilaturahmi untuk saling memaafkan. Begitu ya Pak ya. Baik, kalau begitu kami persilakan kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Naufal atau Bapak Ustadz Naufal untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum ummatan wasata. Ashhadu an la ilaha illallah ilaha wahidah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu basira wa nadhira.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad afdolal anami khuluqah wa ala alihi wa ashabihi jawil hidayati wa tuqa. Amma ba'du, para hadirin hadirat, Bapak orang tua kita, beliau sebagai pengurus daripada Musolah Garuda, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Haji Amin. Juga yang saya muliakan Ketua DKM daripada Musolah Garuda, yaitu Bapak Haji Soeharto. Juga yang saya muliakan Ketua RW kita, RW 02, yaitu Bapak Wahyu, beserta tokoh masyarakat, para asatiz yang mohon maaf Al-Fakir tidak mampu menyebutkan satu demi satu, tapi tidak mengurangi rasa takjim dan hormat kami kepada antum semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini Allah takdirkan kita dalam acara halal bihalal sekaligus silaturahmi, pertemuan di antara warga. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini, halal bihalal ini, Allah panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, digampangkan segala urusan kita. Dalam satu hadis di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, man sarrohu ayu mada fi umrihi wa yuwasa'a fi rizkihi falyattaqillaha wal yasil rahimah. Artinya, mansarohu, siapa orang yang ingin digembirakan, ayyumada fi umrihi, dipanjangkan umurnya. Mau nggak Pak dipanjangkan umur Pak? Bu, mau nggak panjang umurnya Bu? Mau. Tuh doanya pasti, ya Allah panjangkan umur, gitu kan? Jarang kita dengar ya Allah pendekin umur, ada nggak gitu? Nggak ada. Walaupun umurnya udah 70 tahun, pasti minta dipanjangin mulu. Padahal pantarnya pada habis. Itu sifat manusia gitu tuh. Jarang Pak yang minta mati, kecuali istri yang lakinya kawin lagi minta mati tuh. Tapi kalau normal gitu nggak ada. Rata-rata kita hadis ini pasti pengen doanya dipanjangkan umur. Yang kedua, kata Nabi, siapa orang yang ingin dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki, kita semua begitu. Pasti doa kita minta rezeki yang banyak, yang subur, yang makmur. Hatta orang, saya nggak pernah dengar Pak, Bu, orang doanya Allah kasih rezeki dikit aja. Ada yang begitu? Gak ada. Rata-rata minta rezeki yang banyak. Nah, kata Nabi, kalau pengen kita panjang umur, pengen murah rezeki, dua syaratnya. Pertama, falyattaqillaha, hendaknya takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu takwa. Nah, yang kedua, kata Nabi ini, falyasil rahimahu, sambung kata Nabi, tali silaturahmi di antara kita. Nah, pada malam ini kita realisasikan hadis Nabi, tentu dipelopori oleh Pak Haji Soeharto dan semua warga kita berkumpul di sini. Nah, mudah-mudahan dengan kita silaturahmi ini tercapai keinginan kita. Pertama, panjang umur, kedua, murah rezeki kita. Itu yang kita harapkan.
Lalu kalau kita perhatikan, kita bersilaturahmi, apa tuh? Nah itu tadi tuh, saling berjabatan tangan satu dengan yang lain. Nah ini jabatan tangan kita merupakan wujud bahwa kita ingin saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan uluran tangan seseorang menunjukkan dirinya ingin dibersihkan daripada dosa selama ini, barangkali kesalahan dan sebagainya, sekaligus mempererat tali silaturahim. Itu ciri yang paling menonjol ketika kita bersilaturahmi. Dan ini bukan nggak ada unsur terbaik. Nabi ngajarin begitu. Kata Nabi, mamin muslimaini yaltaqiyani payatasofahani ila gufirolahuma qabla ayatafaroko. Begitu hadisnya itu. Yang artinya kata Nabi, mamin muslimaini, tidak ada dua orang muslim, kata Nabi, yaltaqiyani, lalu berjumpa. Dua orang muslim tadi itu, ya entah jumpa di tengah jalan, jumpa di kantor atau perkaraan begini. Nah setelah berjumpa tuh payata sofahani, lalu saling berjabatan tangan tuh, kayak kita tadi itu datang, saya mau Ustaz Amin jabatan tangan sama Soeharto, emang begitu. Nah ketika itu kata Nabi tuh, ilah kecuali gupirolahuma ayatafaroko, diampunin kedua orang tersebut sebelum berpisah dari tempat ini. Beruntung nggak Pak? Beruntung. Makanya kalau kita jabatan lamaan dikit gitu tuh, biar ampunan kita lebih banyak dari Allah. Maaf, sebagian ada jabatan tangan kayak geli banget sama kita gitu, jabatan tangan. Maaf, ke tangan kita ada tai lancungnya gitu tuh. Itu jangan lamain, kata Nabi. Di situ ampunan turun. Kan enak kita satu rahmi, jabatan tangan, kita keluar tempat ini diampuni dosa-dosa kita. Ini jabatan tangan yang satu jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nggak boleh laki perempuan jabatan tangan, bukan mahram, bukan pahala ampunan kita dapat, dosa kalau begitu. Ini hukum. Nah jadi kita disuruh berjabatan tangan begitu. Lalu agama mengajarkan kita bersilaturahim itu bukan hanya kepada orang yang sering kita berjumpa, bukan kepada orang yang sering kita bertemu berkumpul, bukan, itu udah pasti. Tapi kata Nabi, Pak Bu, kepada orang yang benci kepada kita pun kita mesti bersilaturahmi. Kepada orang yang membuang muka kita pada pun kita disuruh bersilaturahmi. Itu lebih utama ketimbang yang biasa. Mana hadisnya? Kata Nabi, afdolul fadoili, keutamaan yang paling utama. Jadi di atas rata-rata tingkatan ini Pak, orang awam kagak mampu melaksanakan. Pertama kata Nabi, antasila man kotoaka, kamu menyambung bersilaturahim orang yang memutuskan kepada engkau. Kita tahu tetangga kita benci sama kita, saudara kita putusin sama kita, tapi kita nggak begitu, tetap kita datang ke rumahnya, kita ulurkan tangan kita. Itu Abdulul Fadoil yang paling utama, itu kata Nabi. Ini Pak gampang disebutin, susah diamalin. Lagu orang Betawi seri aja ogah, ya lu begitu gue juga begitu. Karena kita begitu kebanyakan tuh. Emang lu doang yang bisa marah, gue juga bisa marah. Kebanyakan kita begitu. Ini bukan ajaran Islam Pak Bu. Biarin dia marah, kita sambung terus. Ini yang paling utama kata Nabi. Kan akhlak begini jarang Pak sekarang kita lihat. Lihat akhlak Nabi kita Pak.
nggak pernah marah, hatta diludahin sekalipun. Itu dulu Nabi begitu Pak Bu. Setiap mau ke masjid, di atas itu tuh tingkat rumah ada yang meludah, Nabi nggak marah, Nabi senyum. Besok lewat diludahin lagi, Nabi senyum lagi. Kalau kita nggak usah golok, emang lu doang gitu kan, Nabi senyum. Hari ketiga Pak Bu, nggak ada yang ludahin, Nabi cari-cari. Kata sahabat, ya Rasul nyari apaan sih? Biasanya saya langganan, setiap lewat diludahin, kagak ada orang yang ludahin, kata Nabi. Si Fulan, oh sakit. Ini hebatnya Nabi Pak, kagak langsung ke masjid, pulang ke rumah. Ditanya Siti Aisyah, ada makan nggak pada hari ini? Nggak ada Bang, ada roti doang sepotong, bungkus kata Nabi. Mau ngapain? Menjenguk ada yang sakit. Oh, luar biasa kan? Padahal yang sakit yang ludahin melulu, Nabi jenguk. Bukan sekedar tangan kosong, bawa roti lagi. Sampai di tempat tuh Pak, yang sakit luar biasa. Ya Rasulullah, bukan main engkau punya akhlak. Padahal teman medok saya, teman akrab saya satu nggak ada yang nengokin. Ente yang saya ludahin tiap hari nengokin lebih bertambah roti lagi. Saksiin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah, masuk Islam. Itu akhlak kalau mau tahu. Nah kita harusnya begitu. Tetangga marah jangan ikut marah, sama sablengnya kita kalau begitu. Kita openin terus. Lihat akhlak Nabi begitu. Yang kedua kata Nabi, wa antu'tiya man haromaka, kamu memberikan orang yang mencegah kamu. Tuh tetangga kita pelit sama kita. Ya bayangin Pak, beli durian sebeca nggak ada yang mampir ke rumah, pelit kah gitu? Raja pelit, ya sebeca nggak ada yang mampir. Tapi ketika kita beli durian 3 atau 4 butir, kasih dia, kata Nabi. Bisa nggak ngamalin tuh? Ini yang sulit. Antu'tiya man haromaka, memberikan orang yang mencegah kita. Makanya tuh dalam satu kesempatan Nabi begitu peduli sama tetangga. Nabi pesen Bu kepada sahabat, kata Nabi, ija tobakhta marokotan fa aksir ma'aha, apabila kamu masak sayur, kata Nabi itu, fa aksir ma'aha, banyakin airnya, kata Nabi. Wata ahad jironaka, perhatiin tuh tetangga sebelah kamu. Tuh hebatnya Nabi. Ini hadis Pak Bu, jangan dimakan mentah-mentah. Terus saya sampai begini besok pesan sama bininya, Bu masak airnya banyak sedang Bang, gitu ya. Ngapain Bang? Besok kasih tuh tetangga semangkuk airnya doang, jangan airnya doang. Kata tetangga, gue suruh merahkan cupang, kasih juga jagungnya. Itu hadis kan menyuruh kita untuk perhatian tetangga. Paling kurang Pak Bu, kalau kita numisin tetangga sebelah bangkis, bagi semangkok, jangan bangkisnya doang kita bagi, kata Nabi. Tuh begitu akhlak Nabi tuh, bertetangga sekalipun. Dan yang ketiga kata Nabi itu, wa antas paha aman zolamaka, tuh maafin, kata Nabi, orang yang buat zolim kepada kamu. Mungkin kalau dia salah kepada kita, datang kita maafin, kita buka dada kita luas-luas. Dia udah bagus itikat pengen maaf, bermaaf, kita maafin. Itu Pak Bu 3 ajaran, gampang diucapin, sulit untuk kita laksanakan. Hanya orang tertentu aja yang mampu melaksanakan itu. Nah jadi kita bersyukur di wilayah ini emang perlu wadah untuk kita bersilaturahim. Salah satunya itu musola Garuda tadi. Nah ibu bapak yang kebetulan ada rezeki itu bantu, sebab ini ladang amal kita. Jangan pelit, sebab harta yang benar itu adalah harta yang udah belanjakan di jalan Allah. Makanya dianjurkan bersedekah.
Yang paling bagus kapan sedekah tuh? Pas subuh itu tuh, subuh kita sedekah. Ini saya nih, saya ngamalin begitu. Di rumah saya, kamar saya itu tuh Bu, Pak, saya taruh itu tempat dari sabun gitu tuh, semacam celengan gitu tuh. Itu pas subuh saya masukin, enggak banyak, 2.000, 5.000, lebih 10.000. Kita sedekah, yang penting rutinnya, bukan banyaknya. Kata Nabi, afdolul a'mali adwamuha wa in qala. Sebagus-bagus amal, kata Nabi, adwam, langgengnya tuh, continuousnya, walaupun sedikit, itu lebih bagus. Contoh begini Bu, kita baca Quran tiap hari 3 lembar tapi rutin, itu lebih bagus ketimbang sehari hatam kita sampai merah, kita punya mata, pegel badan kita, nutup setahun kagak baca lagi. Bagusan yang mana? Bagusan yang mana? Yang tadi sehari 3 lembar. Nah sedekah begitu juga, rutin kita sedekah tiap hari, hatta 2.000 sehari pun, tapi rutin itu lebih bagus ketimbang sekali taruh nih 1 juta seumur hidup kagak nyumbang lagi. Ada yang begitu? Siapa ya? Gitu ya, itu jangan. Nah harta yang kesedekahan itu tuh akan manfaat buat kita. Kita dipesan jangan lama-lama katanya dapur dingin gitu ya. Nah, senin aja dah gitu ya, ringkas lagi dah. Nah jadi kata Nabi, tiap pagi Bu datang 2 malaikat ke tempat kita. Ini malaikat ini, satu doain kita, yang satu nyumpahin kita. Ada yang doain, ada yang sumpahin. Dua-duanya makbul. Ya malaikat di kapan berbuat dosa, nggak pernah sekejap mata pun. Nah bagi kita yang sedekah tuh, malaikat doain. Kata malaikat, Allahumma, ya Allahumma anfik man, Allahumma ya Tuhanku, katanya itu apa itu, Allahumma anfik, ya pertama ya Allah gitu tuh, berikanlah gitu tuh ya keluasan ya orang yang sedekah di waktu pagi gitu ya. Tuh jadi ketika kita sedekah di waktu pagi itu malaikat doain kita. Nah tapi ketika orang yang pelit, malaikat ya kata malaikat itu, ya Allah binasakanlah harta orang yang pelit yang kagak mau menyedekahkan hartanya. Tuh jadi begitu Pak, artinya orang yang pemurah, orang yang bares itu enggak ada istilah miskin, enggak ada istilah susah ketika dia bersedekah, karena hartanya itu bertambah. Kata Nabi, mana kosok malun bisodakotin bal yazdad. Tuh enggak berkurang harta yang kamu sedekahkan, bertambah. Begitu. Emang ada di masyarakat, udah kaya banget sudah kamu lu sih miskin dah. Ada enggak? Enggak ada. Rata-rata makmur, rata-rata maju usahanya. Tapi kalau orang yang bangkrut lantaran judi itu nyawer banyak buat maksiat, tapi nggak ada istilahnya itu orang yang bangkrut lantaran dia sedekah. Tuh apa itu Allahumma ati, ya tuh saya lupa nih, baru inget nih, kata malaikat Allahumma ati munfikon kholafa. Ya Allah berikanlah, kata malaikat itu tuh ya munfikon, orang yang menepakkan hartanya itu, kholafa gantinya, selalu diganti-ganti orang sedekah. Dan orang yang bares, orang pelit, malaikat Allahumma ati gitu tuh ya, mumsikan talafa. Ya Allah tuh mumsik, orang yang pelit, yang bahil, yang kikir, talafa, hancurkan hartanya. Tuh lihat Bu di masyarakat kita lihat sekarang, orang kaya tapi pelit, ada aja harta yang berkurang, enggak ada manfaatnya. Ujuk-ujuk sakitlah, stroke rumah sakit, berapa duit tiap hari dikeluarkan, ada manfaatnya?
enggak ada manfaatnya. Orang pelit gitu ya. Oh iya, maksud. Apalagi orang kaya tapi pelit. Tahu-tahu kemalingan lah, kebakaran lah rumahnya, ada aja jalan ke situ. Itu sumpahnya malaikat tuh. Allahumma ati gitu ya, mumsikan talafah. Ya Allah, orang yang pelit bakhil hancurkan, kata malaikat, dia punya harta. Tapi orang yang kaya tambahin hartanya, kata malaikat. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, tatkala kita mencari rezeki, ya kita nafkahkan. Dan yang terpenting dari acara kita silaturahmi ini, halal bihalal ini, keluar dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Kalau niat kita ikhlas, tujuan kita baik, insya Allah jadi mantap silaturahmi kita. Dimana yang miskin kagak canggung datang ke orang yang kaya, orang yang kaya nggak jadi hina datang ke tempat orang yang miskin. Sebab kedua-duanya paham, Pak, status sosial di masyarakat itu tuh bukan jaminan mulia di sisi Allah. Dia kaya, pejabat, belum tentu mulia. Sebab kemuliaan itu letaknya bukan di harta, bukan jabatan, di mana? Di takwa, itu kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, yang paling mulia bukan orang yang kaya, bukan pejabat, tapi siapa yang paling takwa. Begitu. Dan silaturahmi ini menunjukkan keimanan kita, kalau mau tahu. Artinya belum sempurna iman seseorang kalau belum bisa bersilaturahmi seperti sekarang ini. Belum bisa halal bihalal. Justru kebanyakan orang yang memutuskan silaturahmi dikucilkan di masyarakat, dijauhi di keluarganya, di akhirat nanti diajab oleh Allah. Isnani layan zurullahu yaumal kiamati qati'ur rahim wa jarsu. Ada dua kelompok, kata Nabi, ada dua golongan yang di akhirat nanti Allah nggak openin, Allah tidak kasih rahmat. Siapa tuh? Pertama, kata Nabi, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu, Pak, bahayanya kalau kita memutuskan silaturahim di antara kita. Dan yang kedua, wajar rusuh, tetangga yang jahat dengan tetangganya yang lagi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan silaturahim ini, dengan halal bihalal ini, Allah mudahkan segala urusan kita, dibukakan pintu rahmat kepada kita, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Itu gitu, ala hajiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan yuwafihu ma yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa li ajimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sholatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hamin farja wa likulli da'in dawa'ah wa likulli saqamin sifa'ah wa likulli hajatin qada'ah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaq wal ghina.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ja'alna jam'ana haja jam'an marhumah wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqu ma'sumah wa la tajal bina wa alaina syaqiyan wa la mahrumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Naufal atau juga Bapak Ustadz Naufal yang telah menyampaikan tausiahnya pada kita semua pada malam hari ini, dan juga sekaligus dengan menutup kebersamaan ini dengan doa. Dan tentu saja hadirin, mudah-mudahan oleh Bapak Ustadz itu merupakan mendapatkan sebuah pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang bisa mendengarkannya dan juga bisa mengamalkannya dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mendapatkan karunia dan juga pahala yang sangat luar biasa juga. Amin ya Allah rabbal alamin. Betul. Dan untuk selanjutnya silakan untuk bisa diikuti dengan antrian barisan di sebelah sini. Silakan Bapak, ya. Dan tentu saja setelah ini dilanjutkan dengan menikmati hidangan makan malam yang disediakan. Silakan Teh Winda dan juga Kang Iwan untuk mengiringi bermusafahnya kita bersama-sama bersilaturahmi untuk saling memaafkan satu sama lain di acara halal bihalal untuk warga Anggrek Garuda Blok G Kelurahan Kepanggisan. Ya. Maafkan lahir dan batin, apa mimpi. Dipersilakan masih terus membentuk barisan antrian terlebih dahulu untuk sama-sama bersilaturahmi. Bersalaman dulu Ibu, bersalaman dulu silakan untuk membuat antrian barisan selanjutnya. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, dan harus berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Silakan lanjut barisannya. Maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, selamat para pemimpin, rakyat dan makmur terjamin. Dilanjut barisannya ke sebelah sini. Dilanjutkan barisan. Jadi kita buat lingkaran ke sini ya, lihat lingkaran barisan dari antrian warga dari Anggrek Garuda RW 02. Luar biasa, banyak sekali hadirnya seluruh warga. Mudah-mudahan sekali lagi kebersamaan yang kita rasakan. Langsung kita lingkari. Ya, betul, silakan. Minal air dan batin, selamat para pemimpin, rakyat dan makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, maafkan lahir Bapak Ustadz, Bapak Haji Amin dipersilakan, Bapak RW, Bapak Haji Soeharto untuk bisa menikmati hidangan makan malam, dan tentu saja untuk seluruh warga yang malam hari telah berjamaah.
Selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Mari sama-sama kita sucikan hati demi kebersamaan kita. Ikhlaskanlah hatimu, sucikanlah dirimu, saling bermaaf-maafan, ikhlaskan perintah agama selama hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Selamat menikmati hidangan makan malamnya. Mudah-mudahan hidangan makan malamnya selera. Menikmati juga suara emasnya dari Teh Winda, ya, yang tentu saja diiringi dengan musik yang disajikan oleh Kang Iwan. Untuk sate ayam di belakang, ya. Jadi bukan hanya pilihan yang ada di depan saja, tapi ada makanan sate ayam di belakang juga boleh dinikmati, ya. Itu langsung di gerobaknya. Juga bisa dinikmati. Kita juga akan nikmati beberapa lantunan berlagu berikut ini, persembahan dari Winda. Juga nanti setelah itu ada yang mau bergabung nyanyi bareng bersama kita di sini dipersilahkan. Atau mungkin juga ada requestnya. Bersihkanlah bulan Lagi sama Red Sari. Ternyata bukan Bruri ya. Kalau yang Bruri yang mana? Bruri juga bisa. Bruri juga pernah bawain lagu. Pernah bawain lagu yang satu ini ya. Bruri Marantika pernah menyanyikan lagu ini. Sebenarnya lagunya padahal sudah menikmati makan malam. Baik, Teh Winda sama Kang Iwan nanti juga akan menikmati dalam makan malam ini ya. Sesaat ini Nambah. Enggak, biar lebih menikmati suasana aja. Terima kasih sudah ambil. Bersudikan menyebutkan namanya? Baik, yang mendapatkan sebuah setrika adalah Sakila P. Sakila P. Tadi udah pulang duluan begitu. Ngantuk ya Bu ya. Nggak apa-apa, rezekinya Syakila diterima oleh Ibu ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita berikan hadiahnya. Ini diberikan oleh Selamat, semoga bermanfaat ya. Baik, terima kasih Pak Haji Amin. Pak Haji, sudah. Siapakah yang beruntung mendapatkan sebuah kipas angin persembahan dari Antv? Silakan Bapak. Lovina. Wakili baik luar biasa. Hadiahnya sebuah kipas angin buat Ibu Lovina tadi ya. Baik, dari Blok I nomor 71. Selamat Ibu Lovina, mudah-mudahan bisa. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Siapakah beliau ini yang mendapatkan hadiah rice cooker? Perempuan lagi ya. Ini depannya huruf F. Nah, Siapa yang namanya depannya huruf F? ayo. Fatimah Alma. Ibu Fatimah. Apa ya ini ya? Boleh silakan. Ada harganya, bukan? Enggak. Silakan Ibu bersama Pak Lukman, luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Mengambil luar biasa sekali. Terima kasih. Kemungkinannya agak kecil, Pak. Makanya Bapak pakai saya nih. Nggak boleh dapet saya. Kita lihat siapakah yang beruntung mendapatkan sebuah handphone. Ini dia. Handphone ini jatuh kepada dipirit kalau kata orang Sunda mah. Depannya A, Depannya A. belakangnya I, tengahnya M. Ani. Oh, jadi taunya dari Bapak RT Pak Garbo. Nah, ini Bapak Haji Suwarto, Ketua DKM dari Masjid Al Garuda, begitu ya. Jadi boleh langsung bisa sholat bersilaturahmi, sholat, ngaji semuanya di situ ya. Baik, yang menyerahkan hadiah untuk terlebih dahulu ya. Kenang-kenangan dari Bapak Haji Soeharto. Ini adalah bentuk ala kadarnya mungkin yang diberikan, tapi mudah-mudahan kenang-kenangan
dan memorable untuk bisa selalu diingat begitu kurang lebih ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Ustadz dan juga Bapak Haji Sesaat Soeharto. dibuka masker juga nggak masalah ya. Sebentar saja boleh. Sebentar saja. Mudah-mudahan tentu saja kita selalu akan diberikan kesehatan. 1, 2, 3. Senyum sama-sama. Cheese. Luar biasa. Satu lagi. Yes, luar biasa sekali. Wow, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Ini tentunya berkat kerjasama semua pihak, pada para donatur, pada warga, tokoh masyarakat yang telah bersama-sama mengadakan acara ini, sehingga acara halal bihalal di warga Blok G, Kelurahan Kembangisan telah berjalan dengan lancar dan baik. Sekali lagi kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Sekali lagi juga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi